Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Penyembahan yang terbaik. 1. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lukas pukul 7.38. Bila kita teliti, tema utama dari Injil Lukas adalah berbicara tentang keselamatan. Dalam Injil ini kita menemukan catatan-catatan unik yang tidak kita temukan di ketiga Injil lainnya, yaitu mengenai sisi lain dari keselamatan. Salah satunya adalah perihal Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Lukas mencatat secara detil ungkapan syukur yang tiada taraf dari seorang perempuan berdosa yang telah beroleh anugerah keselamatan. Kedatangan Yesus memenuhi undangan orang Farisi dalam perjamuan makan pun menunjukkan bahwa Dia dekat dengan semua orang dari kalangan manapun, tanpa mengenal status sosial seseorang. Sama seperti Injil yang berisikan tentang kabar keselamatan juga diperuntukkan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Di sini ada tiga tokoh utama, yaitu Tuhan Yesus, orang Farisi yang bernama Simon, dan seorang perempuan berdosa. Lukas tidak menyebutkan siapa nama perempuan tersebut, dia hanya menyebutkan bahwa perempuan itu adalah orang berdosa yang sangat terkenal, artinya memiliki reputasi yang sangat buruk. Semua orang di kota itu mengenalnya. Mendengar bahwa Yesus sedang berada di rumah orang Farisi itu, perempuan berdosa itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Segeralah ia datang kepada Yesus dengan membawa sebuah buli-buli pualam yang berisikan minyak wangi yang harganya sangat mahal. Artinya ia datang kepada Yesus tidak dengan tangan hampa, melainkan membawa yang terbaik yang ia miliki untuk dipersembahkan kepada Yesus tanpa mempedulikan cibiran atau cemoohan orang lain terhadap dirinya yang memiliki kehidupan sangat kelam. Tekadnya hanya satu, bertemu dengan Yesus. Ayat Nas menggambarkan wujud penghormatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh perempuan berdosa itu terhadap Tuhan Yesus, suatu tindakan yang tidak lazim di budaya Yahudi pada zaman itu, membasuh kaki dengan air mata, menyekanya dengan rambut, mencium kaki Yesus, dan meminyaki dengan minyak wangi. Perempuan itu datang kepada Yesus dengan totalitas dan penuh kerendahan hati. Sudahkah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan totalitas hidup kita? Penyembahan yang terbaik. 2. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lukas pukul 7.47. Perempuan berdosa itu datang kepada Yesus dengan menangis sebagai ungkapan syukur karena telah mengalami jamahan kasih Tuhan. Ketika semua orang menolak dan mengucilkannya, Yesus mau menerima dirinya yang hina dina. Bahkan dosa-dosanya yang tak terbilang jumlahnya juga telah diampuni Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pukul 1.18.
Karena itu ia membasahi kaki Yesus dengan linangan air matanya, menyeka dengan rambutnya, mencium kakinya, serta meminyakinya dengan minyak wangi yang sangat mahal. Secara tradisi, minyak wangi dalam buli-buli biasanya dituang di atas kepala seseorang dan hanya dipergunakan untuk mengurapi orang yang dihormati saja. Tapi perempuan itu memakainya untuk meminyaki kaki Yesus. Ini menimbulkan reaksi negatif karena dianggap sebagai suatu pemborosan. Mereka menghitung bahwa nilai minyak wangi itu sangat mahal, sebesar upah pekerja 1 tahun. Inilah yang acap kali dilakukan banyak orang Kristen, hitung-hitungan dengan Tuhan dan mengukur pelayanannya dengan uang atau materi. Apa yang diperbuat perempuan itu terhadap Yesus adalah wujud kerendahan hatinya dan bentuk penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ia sangat menghargai nilai pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepadanya, karena itu ia pun melakukan perbuatan yang lebih dari batas kewajaran, membuatnya mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada yang orang lain perbuat dengan memberikan penyembahan yang melampaui batas akal sehat, semaksimal mungkin yang dapat dilakukannya. Sesungguhnya keberadaan kita sebelum diampuni Tuhan adalah sama dengan perempuan itu, hutang dosa kita tak terbilang jumlahnya. Kini hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Baca 1 Korintus pukul 6:20. Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, sudah seharusnya kita pun memberikan penyembahan yang luar biasa kepadanya melampaui batas dan yang sangat berharga, bukan penyembahan ala kadarnya dan sisa-sisa hidup kita. Rendah hati dan lemah. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu, ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Zefanya pukul 3:12-13. Mereka adalah sisa Israel yang sebagian besar akan dihukum karena kekerasan hatinya melawan Tuhan. Hukumannya adalah mati oleh kelaparan, penyakit, dan pedang. Umat yang rendah hati dan lemah menunjukkan bahwa sebagian besar orang Israel, yakni mereka yang akan dihukum itu, menganggap bahwa mereka kuat lalu melupakan Tuhan dan mempertuhankan diri dan kekuatan mereka sendiri. Rendah hati dan lemah membuat orang mencari perlindungan pada Tuhan, maka hidupnya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dua ciri umat yang rendah hati dan lemah adalah tidak melakukan kelaliman dan memiliki mulut yang tidak serong atau menipu. Keadaannya digambarkan sebagai domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya, suatu keadaan yang sejahtera dan sentosa. Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4:6. Ilustrasi, pohon beringin di puncak bukit. Alkisah, di puncak sebuah bukit berdiri sebuah pohon beringin yang sangat besar dan rindang.
Pada musim panas, daun-daunnya melambai-lambai hijau mengkilap, dan bunga-bunganya bermekaran indah. Dari kejauhan, para pengembara selalu mengagumi keindahan pohon tersebut. Melihat kekaguman banyak orang, daun-daun dan dahan-dahan pohon itu menjadi sangat bangga. Mereka mulai berbisik-bisik dan menatap ke arah tanah di bawah mereka. "Lihatlah kita," kata daun-daun itu dengan nada tinggi kepada tanah di bawah. "Kitalah yang menangkap sinar matahari, menciptakan keteduhan, dan membuat pohon ini dipuji semua orang. Sementara kalian, akar-akar di dalam tanah, kalian hidup di tempat yang gelap, kotor, dan lembab. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau memuji kalian. Akar-akar di dalam tanah yang kotor dan gelap itu tidak membalas. Mereka tetap diam, terus menjalar semakin dalam menembus bebatuan keras, mencari sumber air, dan mencengkeram tanah dengan erat setiap harinya." Beberapa bulan kemudian, musim berganti. Musim gugur tiba, disusul oleh badai angin yang sangat dahsyat di malam hari. Hujan lebat mengguyur bukit, dan angin kencang, Gamuk menghempaskan apa saja di puncaknya. Daun-daun indah yang tadinya disanjung-sanjung, satu persatu robek dan terbawa angin malam. Dahan-dahan yang megah berguncang hebat dan patah. Seluruh penampilan luar pohon itu yang tadinya begitu indah seketika sirna ditelan badai. Namun, ketika pagi tiba dan badai mereda, batang pohon utama itu masih tetap berdiri tegak di puncak bukit. Ia tidak tumbang sedikit pun. Jauh di bawah permukaan tanah yang berlumpur, akar-akar yang tak terlihat itu telah bekerja keras menahan beban hempasan angin. Mereka mencengkeram batu-batu di dalam tanah dengan sekuat tenaga agar seluruh pohon tidak roboh terlempar ke dalam jurang. Saat matahari pagi mulai menyinari bukit, akar-akar itu berbisik pelan dari dalam kegelapan tanah kepada dahan yang tersisa, "Kami tidak pernah mencari pujian atau ingin dilihat orang. Tugas kami adalah memastikan bahwa saat badai terhebat datang, pohon ini tetap memiliki tempat untuk berpijak dan bertahan hidup." Dalam kehidupan ini, manusia seringkali terlalu silau oleh hal-hal yang tampak di permukaan seperti popularitas, pujian manusia, penampilan luar, dan pengakuan publik. Kita sibuk mempercantik daun dan bunga dalam hidup kita agar dikagumi oleh orang lain, tetapi kita sering kali lupa membangun akar di dalam diri kita. Akar kehidupan kita adalah fondasi rohani, karakter yang diuji dalam keheningan, integritas saat tidak ada orang yang melihat, dan hubungan pribadi kita yang mendalam dengan Tuhan. Hal-hal inilah yang sering kali tidak terlihat oleh mata manusia dan tidak mendatangkan tepuk tangan. Namun, ingatlah bahwa ujian hidup seperti krisis, penderitaan, dan badai yang datang tanpa diduga tidak akan menanyakan seberapa indah daun yang kita miliki. Saat badai menerjang, yang menentukan apakah kita akan tetap berdiri tegak atau roboh adalah seberapa dalam akar iman dan karakter yang telah kita tancapkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia,
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2:7